Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi. Amma ba'd. Para muslimin muslimat rahimakumullah ajma'in. Karena kita mendapat kiriman ada postingan atau video Said Akil Sirat, Ketua Umum PBNU, mengatakan bahwasanya Listio Sigit adalah anggota NU cabang Nasrani, dan ada lagi pidato atau statement dari Yakut. Dia menukil dari kitab Matius, Injil Matius. Kita harus ada dua perintah di Matius: satu, mengasihi Tuhan; nomor dua, mengasihi makhluk Tuhan. Dia membanggakan nas ini, seolah-olah nas ini melebihi di nas-nas Quran hadisnya Rasulullah SAW. Padahal kita mencintai Tuhan itu sudah ada dalam ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Juga tapi bahasa Qur'annya cintailah, bukan menyayangi, ya. Kalau kasih itu seolah kita memberi, padahal kita hanya menerima nikmat-nikmat Allah. Hanya kita harus punya cinta. Kalau cinta kasih itu, kasih kan harus imbal balik, padahal kita nggak bisa imbal balik. Kita hanya ibadah kepada Allah. Ibadah itu bukan kebaktian seperti orang Kristen, merasa sudah berbakti, berkhidmah, ya. Berbakti itu seolah-olah punya jasa. Kita nggak punya jasa apa-apa kepada Allah SWT. Beliaulah yang punya jasa kepada kita di dunia dan akhirat. Ibadah kita ini hanya pengakuan keagungan beliau, pengakuan kebesaran Allah. Hanya baca-baca Qur'annya, Fatihah dan seterusnya, hanya rukuk sujud. Apakah itu berbakti? Apakah kita meladeni? Kan tidak, ya. Kita hanya beribadah saja, tidak merasa punya jasa. Kalau mengasihi itu seolah-olah memberi, kan? Kita tidak punya rasa memberi apa-apa, kita hanya diberi. Jadi lebih bagus bahasa Quran, ahibbu, bahasa Rasulullah SAW, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah karena Allah memberi nikmat, selalu memberi nikmat padamu. Wa ahibbuni bihubbillah, cintailah aku karena cinta Allah. Bihubbillah, ya, cintailah aku dengan mencintai Allah, berarti kita harus cinta Rasulullah SAW. Wa ahibbu ahla baiti bihubbi, atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi kita ini ta'zim, mahabbah, bukan berbakti. Kalau sama orang tua kita berbakti, ya, birrul walidain. Wassaynal insana biwalidayhi husna in jahadaka tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma. Ini Quran sudah, wa'budullah, nyembah kepada Allah, jangan, bukan mengasihi kepada Allah. Bagaimana kita mengasihi, memberi Allah, ya? Mencintai atau ibadah. Atau bahkan di Quran ya banyak ittaqullah, takutlah kepada Allah. Jadi cinta kita kepada Allah itu bukan seperti kita cinta sama istri atau pacar, ya.
kita tetap takut kepada Allah. Karena semua dari kepala sampai kaki kita, bahkan seluruh alam ini adalah ciptaan Allah, bukan kita yang kerja sendirian. Bukan kita yang mencipta sama sekali, tapi semua adalah dari Allah. Kita hanya sekedar saja, semampu saja ibadah kepadanya, bukan mengasihi. Jadi lebih sempurna bahasa Quran, bahasa hadis Rasulullah SAW. Kita juga mengasihi kepada makhluknya. Artinya kita tidak ingin membunuh makhluknya, ya. Kecuali dalam perintah-perintah Allah. Misal kita sudah punya kekuatan, punya pemerintahan Islam, umpamanya yang sekarang sudah jelas dilarang oleh HAM dan PBB dan bahkan mungkin negeri kita sendiri, ya. Umpamanya kita punya pemerintahan Islam, kita disuruh jihad fisabilillah. Konsekuensi dari jihad adalah perang, ya. Perang itu berarti ya memerangi dan siap diperangi, siap membunuh dan siap dibunuh. Tapi ini ketika kita punya kekuatan yang memadai, ya, bukan kita menjadi orang teroris, tidak punya kekuatan apa-apa, kita menyerang, ngebom, itu tidak boleh. Dan inilah makna toleransi yang diperbolehkan. Kita tidak ingin mengganggu kecuali dalam koridor yang diizinkan oleh Allah, yaitu dalam medan perang fisabilillah. Adu kekuatan antara kekuatan Allah dan kekuatan setan atau kufur. Ini kita harus berani beradu, ya, beradu kekuatan. Saudara-saudara sekalian, jadi dia mendalil dengan ayat di kitab Matius seperti itu, dan dia bangga sekali dan dia pede sekali, seolah-olah baru menemukan firman Allah. Al-Quran itu apa? Bukan firman Allah. Inilah bahayanya Islam Nusantara, ya. Islam abal-abal atau Islam buatan SAS dan para pengikutnya, bahkan sebetulnya sudah dirintis oleh Abdurrahman Wahid. Ini bahaya sekali, pengen menghilangkan ayat-ayat jihad fisabilillah, ayat-ayat pemerintahan Islam. Bahkan mungkin ayat-ayat munakahat mungkin mau dihilangkan, ya. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang yang jadi Menteri Agama ya orang-orang seperti itu. Orang-orang seperti itu, didikan Abdurrahman Wahid, didikan Said Akil. Said Akil ketepaan kemarin juga bilang ini Polri ini adalah warga NU cabang Nasrani. Saya tadi di grup ditanya, zaman Ki Hasyim Asy'ari apa ada cabang NU cabang Nasrani? Apa Mbah Khalil menyuruh seperti itu? Saya jawab ya jelas nggak ada. Udah maklum tulisan-tulisan saya dari dulu keras-keras sekali. Saya ikut menulis, membongkar kedok, ya. Apa namanya? Orang-orang liberalis yang ada di pada tubuh NU. Ini sudah lama sekali saya nulis seperti itu. Kok ada yang tanya seolah-olah belum tahu saya? Ya sekarang saya jawab lewat ini. Ya jelas nggak ada. Itu adalah pengurusan akidah tauhid, akidah Islam tauhid, ya. Islam tauhid, bukan Islam kapitayan atau Islam Jawa. Tauhid yang dari para nabi, bukan tauhid Jawa, ya. Bukan tauhid dari Semar, Togo, naudzubillah, bukan. Tauhid para anbiya yang memberi wahyu kepada nabi-nabi, itu yang kita ikuti untuk syariatnya, dan tauhidnya juga adalah dari Nabi Muhammad SAW. Ini harus kita syukuri. Ada munakahat,
ada hukum-hukum, ada masjid, ada sholat jamaah di masjid, ada pesantren, ada pendidikan agama di Indonesia. Lebih yang marak di Jawa. Ini harus kita syukuri. Janganlah kita rame-rame di pondok, rame ngaji. Masjid juga rame. Sekarang alhamdulillah, dulu sepi. Tapi yang nyekel NU, yang nyekel Menteri Agama, Kementerian Agama, justru orang-orang liberal atau orang Islam Nusantara yang tidak fanatik kepada Islamnya sendiri, nggak fanatik kepada tauhidnya Nabi Ibrahim, tapi justru membanggakan tauhidnya Togok, Semar, Noyo Gimbal, dan lain-lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini sudah mengerikan sekali. Kita di atas sana dikuasai oleh orang-orang liberal, pluralisme. Dia berkata bahwa yang baik agama itu agama yang inklusif, yang mengakui keberagaman, yang mengakui keunggulan agama lain, katanya. Itu keunggulan agama lain itu rekayasa sekarang ini. Mereka menutupi kesesatan mereka, Trinitas. Itu kan pokoknya ajaran Kristen kan, Trinitas. Ditutup-tutupi, tapi yang ditampilkan adalah kasih sayang, ya, bantuan-bantuan. Di Quran sudah ada itu. Paling memusuhi kepada umat Islam itu adalah Yahudi dan orang-orang yang menyembah berhala. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Ini ayat temurun untuk orang-orang Habasyah atau Nasara atau Kristen Ethiopia. Ayo lihat saja di kitab-kitab tafsir, bukan untuk umum ini. Alladzina ini bisa umum juga bisa bisa khusus, bisa umum bisa khusus, malah kebanyakan khusus ya alladzina itu. Saudara-saudara sekalian, itu orang Nasara Habasyah itu masuk Islam. Bahkan dimulai oleh rajanya itu Ashamah atau Najasyi julukannya. Mendengar pembacaan surat Toha dari Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, dia mengatakan Quran dengan Injilnya Nabi Isa ini keluar dari jendela satu, artinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang kitab Injil itu sebagian ada yang enggak muharraf, sebagian ada yang tidak muharraf. Tapi kebanyakan urusan akidah yang pokok, yaitu Trinitas dan pengakuan Isa adalah anak Tuhan, itu jelas muharraf. Dan mungkin terjemahannya ya muharraf ya. Dari mengasihi Tuhan dan mengasihi makhluk Tuhan, itu kan hampir sama ya, mutasyabih. Maksudnya menyembah Allah, takut kepada Allah, atau minimal cinta kepada Allah, bukan mengasihi. Kalau mengasihi itu kan dari atas bawah ya, mengasihi. Atau sesama, mengasihi sama makhluknya, itu sesama. Kalau muslim sama muslim, ini sama. Kalau muslim dengan kafir, kasihan, artinya dihidayahkan ke Islam kalau bisa. Kalau dia menyerang ya terpaksa kita lawan ya, terpaksa. Kalau dia tidak menyerang ya kita bisa damai, apalagi kita tidak punya kekuatan apa-apa seperti sekarang ini di zaman
fitnah sekali, banyak fitnahan sekali, kerumunan di mauludan dianggap radikal atau dianggap melanggar aturan ya. Sedangkan yang satunya itu Ahok dan Raffi Ahmad mengadakan pesta-pesta, tidak sama sekali tidak dipermasalahkan. Ini zaman-zaman uang. Kalau diberi uang nggak bisa apa-apa, langsung dibela malahan. Kalau nggak diberi uang marah-marah. Apalagi kalau acaranya orang Islam, apalagi pejuang Islam, Habib. Ini menjadi fitnah, banyak fitnahan sekali, dipenjarakan gara-gara keramaian saja. Bahkan muridnya Habib Rizik atau penjaganya laskarnya dibunuh dengan sadis dan menganggap pelanggaran dari laskar itu sendiri, padahal tidak ada baku hantam ya, jelas pembunuhan pakai senjata tajam dari dekat. Ini satu pelanggaran, apalagi dia polisi mestinya mengayomi rakyat ya. Ini dibawa ke ranah hukum, umpamanya melanggar, tapi ini malah diberi hukuman, diberi tembakan yang luar biasa, yang sadis sekali, fitnah yang sangat besar sekali. Alhasil kami ingkar sekali dengan perkataan Yakut. Semoga dia gimana ya, kalau dia masih Islam, semoga hatinya Islam ya, semoga cepat sadar atau diberi tamparan Allah Ta'ala sadar, sehingga sadar. Kalau memang hatinya sudah mel dengan Kristen, sudah biasa dibaptis, karena dulu memang dia di Jakarta kumpulannya dengan orang-orang Kristen itu, info yang saya terima di UI ya, di UI itu sama-sama orang Kristen, bareng orang Kristen banyak teman-temannya artis-artis. Kalau dia sudah Kristen biasa dibaptis ya, semoga dapat balasan Allah di dunia akhirat, karena menipu kita, menipu umat Islam. Dan ini ada berita uang travel mau diambil ya, untuk umroh itu mau diambil negara, uang haji sudah diambil negara, dana haji mau bikin dana wakaf ya, nasional, maksudnya ya untuk negara lagi, untuk katanya untuk membantu utang infrastruktur, tapi nyatanya entah ke mana, mungkin ke baude-baude, taipan-taipan, atau ke partai untuk biaya biaya kampanye dan seterusnya. Bahkan dulu ketika Pilpres itu presiden ini pakai fasilitas negara, itu pelanggaran yang luar biasa. Belum kecurangan-kecurangan, ini sama sekali ditutup-tutupi. 700 orang petugas KPPS ya, lebih itu terbunuh atau mati secara mendadak misterius, tanpa ada bela sungkawa, tanpa ada minta maaf, tanpa ada proses hukum, tanpa ada penyelidikan tanpa ada otopsi dan lain-lainnya. Ini sudah keterlaluan sekali, apalagi garong uang Asabri, uang Jiwasraya ya, apalagi sampai lupa ya, Jiwasraya, Asabri, bansos, di korupsi dan seterusnya besar-besaran. Nah, innalillahi wa inna. Kalau sama umat Islam jahatnya begitu, tapi kalau Kristen memberi kesempatan menjadi Kapolri ya,
bahkan Said Akil mengatakan ini NU cabang Nasara, berarti NU sekarang ini sudah bukan Islam yang di kitab-kitab kuning, maaf. Dari kalangan teman-teman kita Muhammadiyah sering menyindir, kitabnya kuning tapi agamanya kok lain ya. Nah, ini Said Akil memang dulu mungkin pernah baca kitab kuning ya, tapi sekarang kitabnya ya bukan kitab kuning dah, kitab Syiah, kitab Kristen dan seterusnya itu. Apalagi itu Yakut itu sama sekali nggak pernah ngaji itu, dan dia mengakui bodoh lagi. Nah, tapi bodoh kok, yang penting punya keyakinan. Nah, Kristen juga gitu, trinitasnya itu kebodohan tapi hanya keyakinan. Lah apa keyakinan itu mesti benar? Ya, nah, keyakinan mungkin dibodohi oleh Paulus ya, oleh Paulus namanya ya, yang aslinya Saul. Paulus itu aslinya orang Yahudi, ngaku masuk Kristen. Asalnya namanya Saul, kemudian masuk Kristen bernama Paulus. Nah, itu dia pertama kali yang mengatakan Isa adalah anak Tuhan, Trinitas dan seterusnya. Aslinya Nasrani, aslinya Tauhid, nggak ada Trinitas ya. Nah, tapi dia bilang ini cabang Nasrani. Jadi, Nasrani, kalau Nasrani seperti Nabi Isa, Tauhid ya. Tapi kalau sudah seperti Nasrani sekarang, Protestan, Katolik dan seterusnya, nah itu jelas ada trinitasnya semua, ada kesesatannya. Bukan setiap keyakinan itu jadi benar, apalagi dipoles dengan kasih sayang itu. Dia mengaku kasih sayang tapi kok memerangi umat Islam, imperialis itu Barat ya, salibis, perang salib itu kan jahat itu. Tidak ada dalam Kristen itu jihad, nggak ada. Yang ada jihad dalam Islam saja. Itu aja kalau sudah punya kekuatan, ada pemerintahan Islam. Kita sudah nggak punya pemerintahan Islam, bekas kerajaan. Alhamdulillah, saya mohon diteruskan urusan pernikahan, urusan haji harus dikelola oleh travel yang dimiliki oleh Muslim ya, jangan sampai diambil oleh orang-orang Kristen, dikelola orang-orang Kristen. Ini kita yang umat Islam ini sebetulnya melarat dibanding orang Kristen, tapi yang Kristen mengatakan kita kaya, mau dikeruk. Padahal khususnya di kampung-kampung mes itu dijarangkan, dilangkakan ya, udah itu dimahalkan dan seterusnya. Ini adalah kezaliman kepada umat Islam sangat luar biasa. Dulu waktu periode pertama itu ada orang Kristen bisa menyelamatkan bendera ya, itu pencitraan. Gereja di Jakarta nggak ada izinnya ya, nggak ada izin bangunnya, kita dilawan, diteroriskan. Tapi kalau sana melarang agama kita untuk azan banter ya, kita dianggap teroris. Ada orang muslimah mau jilbaban di Bali nggak boleh dengan alasan ekstremis ya. Gimana itu? Kalau kita harus menghormati sana, kalau yang sana nggak harus menghormati kita. Innalillahi, ini memang benar-benar umat Islam di Indonesia ini teraniaya, sangat-sangat teraniaya. Dan itu apalagi vaksin itu yang mengerikan itu, yang hanya percobaan, yang belum dicobakan untuk kelinci dan lain-lainnya, kita sudah disuruh vaksin. Marilah kita ingkar, mari kita lawan sebisanya. Saya nggak bisa melawan pakai senjata, hanya saya lawan pakai ilmu dan pakai amar bil ma'ruf nahi mungkar,
Yang penting kita selamatkan akidah kita dan insya Allah juga menyelamatkan nyawa umat Islam di Indonesia. Allahumma amin. Mohon maaf atas kekurangannya dan ketergesa-gesanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.